pada kesempatan siang hari ini sehingga kemudian saya tukar. Baik, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah liridullah wa syafa'ati Rasulillah ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah ala ma nawawihi salafus sholihun syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil liwalidayya walil muslimina amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sambil saya siapkan usin nya karena ini saya masih menggunakan HP sambil saya buka laptop ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini nanti insya Allah pertemuan terakhir sebelum kita nanti ke depan akan melaksanakan ujian tengah semester. Maka saya juga mengingatkan bagi kawan-kawan bahwa sebisa mungkin teman-teman harus di semua mata kuliah itu kalau bisa langsung lulus ya. Sehingga tidak perlu nanti ada mengulang. Karena kalau sampai mengulang nanti akan lama lulusnya. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang ontologi pendidikan Islam. Jadi di dalam filsafat pendidikan Islam itu ada 3 bahasan poin utama. Yang pertama adalah terkait dengan ontologi pendidikan Islam. Yang kedua adalah tentang epistemologi pendidikan Islam. Yang ketiga adalah aksiologi pendidikan Islam. Selalu di dalam filsafat itu bahasannya pasti 3 hal itu. Yang secara mudahnya, kalau ontologi itu adalah berkaitan dengan masalah yaitu hakikat. Ya, kalau bicaranya tentang hakikat itu adalah ontologi. Kemudian kalau epistemologi bicaranya adalah terkait dengan bagaimana mekanisme atau metode yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Maka kalau dalam konteks pendidikan Islam berarti kalau ontologi pendidikan Islam itu hakikatnya pendidikan ini seperti apa, termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan pendidikan itu adalah manusianya sendiri. Saya pindah ke laptop. Ya, ya. Nah sehingga kawan-kawan sekalian, ketika kemudian kita melihat itu, berarti kalau nanti epistemologi metodenya kayak apa, kalau nanti ada juga namanya aksiologi pendidikan Islam, itu tujuannya seperti apa. Jadi hakikat, kemudian cara, dan tujuan. Nah, sekarang ini nanti kita terkait dengan masalah ontologis ya. Bagaimana landasan ontologi pendidikan Islam itu? Teman-teman sekalian, ontologi itu apa? Dia cabang dari filsafat yang membicarakan tentang hakikat wujud atau baik. Di mana kalau di dalam konteks pendidikan Islam itu, ontologi berarti membahas hakikatnya Allah itu seperti apa sih sebagai sumber wujud, sebagai sumber pendidikan. Bagaimana hakikat manusia, karena manusia ini adalah pelaku pendidikan Islam itu. Kemudian bagaimana hakikat alam, karena alam ini adalah sebagai tempat untuk melaksanakan proses pendidikan Islam itu. Kemudian hakikatnya hubungan kita
dengan Tuhan itu kayak apa. Setelah kemudian manusia pintar, setelah dididik, itu harusnya seperti apa. Nah, itu adalah ontologi di dalam pendidikan Islam. Maka sesungguhnya ontologi pendidikan Islam itu menjadi pondasi arah pendidikan yang nanti menentukan bagi lembaga sekolah kita masing-masing, kira-kira tujuan visi misi lembaganya itu apa, tergantung pada landasan ontologi yang kita yakini. Ya, kemudian kurikulum yang digunakan apa, metodenya apa, kemudian perilaku tata adabnya seperti apa. Makanya masing-masing lembaga pendidikan itu biasanya punya ciri khas khusus ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dia ada yang kemudian kepinginnya membentuk yaitu saintis yang muslim. Karena landasannya dia adalah terkait dengan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari sains. Tetapi kalau di desa-desa, itu kadang-kadang kecenderungannya ada lembaga-lembaga yang mereka itu misalnya ingin membentuk generasi yang soleh akrom misalnya. Tentu berbeda dengan generasi yang ulul albab atau bahkan tentu berbeda dengan visi lembaga yang ingin membentuk generasi khairul ummah. Maka masing-masing punya distingsi, keunikan masing-masing. Lah, penentu keunikan itu sesungguhnya tergantung dari landasan ontologis di dalam pendidikan Islam yang diyakini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita lihat ketika ontologi ini menjadi pondasi arah pendidikan, maka dia sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak nampak, tetapi menjadi pondasi yang memperkuat pendidikan itu, tapi tidak nampak di permukaan. Nah, yang misalnya apa? Misalnya terkait dengan masalah hakikat wujud, ya. Kita nih peserta didik itu ada, atau kita manusia itu kan ada. Maka harus memahami konsep wujud. Wujud itu kayak apa? Jadi Allah itu hakikatnya adalah al-wujudul haq. Wujud yang hakiki. Jadi kita ini manusia, pelaku pendidikan, itu sesungguhnya adalah muaranya untuk mengetahui zat yang wujudul haq. Bagaimana kemudian pendidikan Islam itu harus diorientasikan untuk lebih mengenal kepada Tuhannya, bukan semakin menjauhkan diri kepada Tuhannya. Maka kenapa bahasa di dalam Al-Quran sesungguhnya yang disebut dengan ulama itu innama yashallaha min ibadihil ulama. Yang disebut dengan ulama itu adalah mereka hambanya Allah yang takut pada Allah. Jadi bukan yang pintar. Maka hakikatnya pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar membentuk peserta didik menjadi pintar, tetapi bagaimana peserta didik itu mampu mengenali Allah sebagai Tuhannya dan menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah di dalam aktivitas kehidupannya. Dan ini sebetulnya match dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ketika beliau memberikan petuah kepada Sayyidina Ali, lil alimi salasu alamatin, yaitu yang pertama sidqul kalam, yang kedua yaitu ijtinabul haram, yang ketiga tawadhu. Jadi indikator keberhasilan pendidikan itu tidak semata-mata dia punya ilmu, karena Rasulullah tidak menyebut itu. Yang disebut adalah satu, dia itu harus jujur perkataannya. Yang kedua, dia mampu menjauhi yang haram. Yang ketiga, tawadhu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di satu sisi, selain ada al-wujudul haq, maka kita harus memahami bahwa di dalam konsep pendidikan Islam, alam dan manusia ini menjadi disebut dengan wujud mungkin, ya, ataupun dia disebut alam. Alam itu adalah masiwallah, sesuatu yang selain wujudul haq, yang selain Allah itu alam. Maka wujud mungkin ini adalah sesuatu wujud yang terlahir disebabkan
oleh kehendak wujudul hak. Sehingga kita ini bergantung pada Allah. Maka nanti di dalam memahami ilmu di dalam pendidikan Islam, ilmu ini bukan karena kita belajar lantas kita pinter, tidak. Tetapi karena diridhoi oleh Allah, Allah titipkan ilmunya pada kita gitu kan. Kemudian realitas itu harus kita pahami bahwa ada realitas materi, ada imateri. Maka yang diajarkan di dalam pendidikan Islam itu juga sama. Ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya dimensi akhirat yang dia itu tidak terlihat. Maka ada yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas shalah ya. Jadi menggabungkan aspek materi dan non materi atau materi dan imateri. Pendidikan Islam itu juga begitu. Hakikatnya adalah mendidik jasmani kita terampil, tapi tidak hanya sekedar itu, juga mendidik imateri, rohani, akal, nilai. Maka sesungguhnya pendidikan Islam ini sesuatu yang tidak ringan. Sebetulnya sangat berat ya. Tetapi ini adalah ladang perjuangan yang luar biasa, yang sesungguhnya pendidikan Islam itu menjadi jawaban dari kegelisahan clash of civilization yang sekarang ini sedang melanda dunia. Maka di benak panjenengan ke depan, nasib bangsa ini dipertaruhkan. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang keteraturan wujud ya, di dalam surat Al-Mulk itu ya. Tabarakalladzi biyadil mulki ila akhiri. Sehingga apa? Allah ini udah ngatur semuanya. Sehingga hakikat pendidikan Islam ini sejatinya adalah mengantarkan peserta didik untuk mengenali Allah. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang peserta didik yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Maka semakin dia punya ilmu, pendidikan ini harus mengantarkan kepada khauf. Nah, ada hal menarik di dalam Al-Quran itu, banyak penyebutan tentang orang yang punya ilmu. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, aksi Al-Quran itu menggunakan nomenklatur ulang. Kedua, ada menggunakan nomenklatur robban. Yang ketiga, ada nomenklatur yang menggunakan ahlu zikri. Yang pertama, Al-Quran menyebut orang yang berilmu itu ulama. Ulama itu ada 2 di Al-Quran. Jadi ayat yang menyebut ulama itu ada 2. Yang pertama, ulama Bani Israel. Yang kedua, ayat innama yashallaha min ibadihil ulama. Jadi berarti orang yang berilmu itu ada potensi dia membangkang seperti ulamanya Bani Israel itu ya. Dia semakin punya ilmu, bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi dia malah menjauh. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah innama yashallah min ibadil ulama. Sehingga orientasi pendidikan Islam peserta didiknya lebih takut kepada Allah. Yang kedua, ada orientasi orang berilmu itu disebut dengan Robbaniyun. Ada di Al-Quran itu Robbaniyun, ada Robbaniyin, ya, dan seterusnya. Lah Robbaniyun itu ayatnya adalah mereka itu mereka itu membaca kitab, setelah itu wa yu'allimuna ya, dan mereka mengajarkan. Jadi setelah mereka punya ilmu, ilmu ini mereka berdayakan, mereka manfaatkan kepada yang lain. Maka muncullah konsep ilmu yang manfaat barokah. Pendidikan Islam harus begitu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas ya, seperti itu. Maka nanti ini konsekuensinya menjadi panjang. Bahwa teman-teman yang berkategori menjadi guru pendidikan agama Islam tidak boleh menjadi guru hanya di sekolah, sampai rumah pintu ditutup, tidak menerima tamu, nggak boleh. Karena panjenengan milik masyarakat, harus dimanfaatkan ilmunya di masyarakat. Kalau guru matematika mungkin sampai rumah tutup pintu langsung tidur sakarepe. Tapi kalau guru agama tidak, mereka malam dibutuhkan, sore dibutuhkan masyarakat, bahkan subuh dibutuhkan musola untuk imami ya, dibutuhkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian ada redaksi Al-Quran yang menggunakan terminologi adalah zikri.
Ayatnya satu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini tinggi sekali posisinya. Yaitu maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri jika kalian itu punya problematika tidak mampu menjawab, maka silahkan sowan kepada ahlu dzikri. Nah, kalau guru PAI bisa menjadi ahlu dzikri, berarti dia di dalam struktur masyarakat menjadi orang yang dianggap mampu menyelesaikan problematika masyarakat. Padahal kita sendiri kadang menyelesaikan problematika keluarga kita nggak mampu ya. Tapi kita dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat itu tanyanya kepada kita. Dan itulah memang yang harus kemudian dilakukan. Karena apa? Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka inilah yang nanti kemudian harus dipahami Bapak Ibu bahwa kenapa Menteri Agama itu menambahkan yaitu poin yang namanya kompetensi pendidik tidak hanya 4 seperti Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu Kemendikdasmen ya, itu mereka hanya 4, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Tetapi kalau di Kemenak itu ditambah ada kompetensi leadership dan kompetensi spiritual. Jadi teman-teman guru PAI ini kompetensi yang dimiliki itu lebih banyak, lebih meluas. Karena cara pandang untuk memandang pendidikan Islam itu tidak hanya dia itu berupa aspek duniawi saja, tetapi sampai kepada aspek ukhrawi, kemanfaatannya. Nah, kemudian prinsip ontologi di dalam Islam bahwa semua makhluk itu tercipta pasti punya tujuan penciptaan. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Dzariyat ayat 56 harus hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bingung aku kok ditakoki bule ambek ngene mbek lungguh. Dan kita itu diciptakan ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadanya. Jadi tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk ibadah. Saya jadi teringat Bapak Ibu, ya, kalau panjenengan itu buka kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, itu menemukan ada makalah beliau yang luar biasa. Ya. Beliau menyampaikan begini. An'amallahu 'alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Jadi makamnya Ibnu Athaillah itu dekat dengan makamnya Imam Qusairi. Ya, Imam Ibnu Athaillah itu makamnya agak tinggi, masjidnya bagus. Nanti kalau ke Imam Qusairi itu sebelah kirinya. Nah, di kitab Al-Hikam itu dipendawakan an'amallahu 'alaika bil ijad wasanian bi tawalil imdad. Jadi Allah ini memberikan karunia nikmat kepada kita itu sangat tiada tara. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kita menghitung nikmatnya Allah, tidak akan mampu, bukan karena tidak ada nikmat yang dihitung, saking banyaknya karunia sampai kalkulator manusia tak mampu menghitungnya. Maka dari sekian nikmat yang ada, Ibnu Athaillah itu mengkerucutkan kepada beberapa hal. Di antaranya adalah yang disebut dengan nikmatul ijad. Nikmatul ijad ini adalah nikmat wujudnya kita di alam dunia. Maka ini harus kita pahami. Bahwa kita itu dulu tidak pernah ada. Kemudian kita diadakan oleh Allah yang maha ada. Maka setelah kemudian kita ada, karena diadakan oleh yang maha ada, maka kita suatu saat ditiadakan oleh yang maha ada, tetapi akan diadakan lagi oleh yang maha ada. Maka dulu mbah-mbah kita di musola, di masjid, zaman mungkin tahun 90-an ya, itu masih ada, atau 70-an, 60-an itu, kalau pujian di masjid itu, minal adam wa ilal mawjud, tsummal adam ba'dal wujud. Jadi kita itu dari tidak ada, menjadi ada. Dan ketika kita ada, kita tuh tidak pernah meminta kepada Allah untuk diadakan.
Tidak ada ceritanya kita itu membuat proposal kehidupan kepada Allah karena kita itu masih di ruang hampa yang tidak ada. Tetapi atas rahman rahimnya Allah, Allah memilihkan kita menjadi manusia. Ini yang penting. Padahal Allah berkuasa untuk menjadikan kita binatang, untuk menjadikan kita bebatuan, untuk menjadikan kita tumbuhan. Maka kalau boleh kita rasan-rasan kepada cicak ataupun kepada nyamuk ya, yang sekarang lewat itu. Mereka iri kepada kita, ya Allah, Mbak Nur Hafidhatur Rafi'ah, Butini Martini, Mbak Ulin, Nakmah, Mbak Nafisa Sania, Mbak Azizah Nur Pratiwi, Mbak Umi Salamah, Mbak Hayatun Nufus, Mbak Hudaifah, Mbak Elia, Mbak Isna Muktabaroh. Enak sekali ya bisa kuliah. Dan saya lihat setiap hari kerudungnya ganti terus ya. Ya, itu cicak dan nyamuk itu rasan-rasan ya. Mereka itu kepingin ya, kepingin shopping. Tapi kalau mereka nyamuk jilbaban kita yo takut juga ya. Nyamuk jilbaban ya. Mereka itu mungkin kepingin menjadi manusia ya Allah. Jadi menungso ki enak tenan nggih. Manusia itu dimuliakan. Tetapi kadang mungkin mereka bersedih ya Allah. Orang sudah enak-enak ya kuliah online. Tapi kok kemudian kadang kuliahnya ada yang nggak tenanan, bukan di kelas ini, di kelas yang lain ya. Nah, ini kemudian mereka kadang-kadang itu begitu. Maka kalau kemudian dikasih sebuah kesempatan untuk tuker 1 hari saja, kita yang nggak mau, ya, kita yang nggak mau untuk kemudian menjadi bukan diri kita. Maka kita ini harus kemudian memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri. Sehingga kemudian apa? Kita akan menemukan sesuatu yang mendalam di dalam diri kita yang nanti satu saat pada materi epistemologi pendidikan Islam saya akan cerita ada kitab yang berjudul Ulamaul Ummiyun, tapi nanti saja. Nah, teman-teman sekalian, sehingga ketika kita diwujudkan di alam dunia kok jadi manusia, Masya Allah. Allah sampun tegasaken tegidipun Al-Qur'an surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Pak Farhan, saya katanya bentuknya terbaik tapi kok hidungnya pesek gimana, Pak? Sudahlah, syukuri aja. Kadang kita pesek aja sombong apalagi kalau dikasih bangir ya. Enggak. Itu sudah terbaik untuk kita. Pak, saya kok kurang gemuk. Bersyukurlah kita. Karena banyak orang gemuk, mereka kepengen kurus. Pak, saya kok kekurusan. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang gemuk, periksa ke dokter, kepengen mereka kurus. Ya. Manusia ini memang serba kurang. Pak, saya kok kurang begini. Sudah, syukuri saja. Itu yang terbaik bagi kamu. Karena apa? Kalau panjenengan tiba-tiba berubah wujudnya, jadi artis siapa? Anda pulang ke rumah, ibumu saja nggak mau menerima dirimu ya. Bu, ini aku putrimu. Enggak, kamu bukan putriku ya. Putriku nggak kayak begini. Ini maknanya apa? Sudah kita menerima wujud yang ada itu karena yakinlah bahwa Allah mempersiapkan si dia calon bapaknya anak-anak atau calon ibunya anak-anak bagi yang masih jomblo ya toh, yang akan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya kita. Yang terpenting itu sudah. Kalau toh Pak saya itu ditolak Pak gara-gara saya begini. Katakan pada dirimu bahwa dia menolakmu suatu saat akan menyesal karena kamu itu orang sukses. Maka kamu itu dipersiapkan oleh Allah sesuatu orang yang lebih baik, yang lebih akan hebat menjadi imammu. Gitu saja. Nah, oleh karena itu, ketika ini, kalau kita diskusi dengan teman-teman kedokteran, ya, kedokteran itu katanya, ketika ayah ibu kita itu kan sudah akdun nikah ya, qabil tu nikah wa tazwija li nafsi bil mahril madhkur halan. Maka kemudian sudah sah untuk melakukan futsalan. Futsalan hada football ya atau sepak bola ya, nggak usah ditanya maksudnya apa Pak, nggak tahu saya. Nah ketika kemudian beliau itu melakukan sepak bola, menurut kedokteran yang bisa jadi janin itu harusnya ya sel sperma yang dimiliki ayah kita itu harus di atas 10 juta ya.
Jadi yang jadi itu cuma satu, yang paling cepat sampai ke rahim. Berarti kita ini dulu sudah pemenang. Mbak lah kita pemenang ya. Kita harus bangga ya. Kita tuh pernah menang lari melawan zigot-zigot yang lain ya, melawan sel sperma. Puluhan juta. Kita tuh menang. Karena nyatanya kita lahir, kita sampai ke ovum dan nyatanya kita lahir. Walaupun guyonan saya kepada mahasiswa di reguler biasanya boleh jadi menangnya kita terpaksa atau dikasihani sama teman kita yang mau menang. Kemudian kita katakan, sel sperma gak enak urip ning donya. Mosok to ya wis kowe sing menang. Akhirnya kita yang menang ya. Nah, makanya kita ini sudah menang ya. Dan kemudian kita wujud terlahir ke dunia, bahkan kemudian pertanyaannya adalah kenapa Allah menciptakan kita untuk sebagai manusia? Az-Zariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jawabannya. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka saya biasanya itu kemudian juga mengingatkan pada seluruh mahasiswa yang disebut ibadah itu jin dulu loh, baru manusia. Jadi jin itu juga butuh sekolah, juga butuh kuliah ya. Kalau dulu guru kita mengatakan hati-hati bangku kosong ngorek digoni jin ya toh. Kalau saat ini saya hati-hati yang off cam jangan-jangan jin yang kuliah. Sallallahu Nabi Muhammad ya. Nah, artinya apa? Inilah kemudian kita mensyukuri karunia Allah. Ya, karunia yang luar biasa. Kita dipondadosaken dadi menungso niki Masya Allah. Ya, tetapi ning kula panjenengan boten syukur, ya Allah, akan diambil oleh Allah kemampuan kemanusiaan kita dan kita itu kadang baru menyesal ketika sesuatu itu sudah hilang dari diri kita. Maka saya sering ceritakan, ya, saya punya namanya Mbak Aisyah. Mohon maaf kalau mungkin ada yang sama. Dia itu lulusan SMA, kuliah di tarbiyah reguler. Kemudian sebelum kuliah itu dia mondok ngepal ke Al-Quran. 1 tahun hatam. 1 tahun hatam. Mondoknya di Kudus. 1 sampai 1,5 tahun. Padahal alumni SMA negeri. Alumni SMA 3. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia itu tidak pernah bisa berjalan dari kecil. Tapi punya kaki. Tapi kakinya itu lumpuh sejak bayi. Na'udzubillah min dzalik. Dia itu kalau kuliah itu naik kursi roda. Dan Fakultas Agama Islam itu kan lantai 3. Karena belum ada liftnya yang fakultas itu. Dia itu apa namanya kursi rodanya itu digeret nek nggone tangga. Seperti ngesot begitu. Saya melihatnya ya Allah. Ditulungi. Dia marah. Pak dan teman-teman saya jangan ditulungi. Saya itu seperti kalian. Saya bisa mandiri. Masya Allah. Saya tanya, Mbak, jenengan kok semangat, Mbak? Akhirnya dia itu lulus tarbiyah FAI Unisula, dapat beasiswa S2 di Australia. Dan ketika dulu S1, dia sempat kita kirim ke Malaysia, karena saat itu ada menang secara nasional, kemudian pernah juga dia kita kirim ke Turki. Saya tanya, Mbak, nyun sewu, jenengan kan punya kelebihan. Kenapa semangatnya kayak begitu? Saya bersyukur Pak kepada Allah. Sekalipun tidak bisa berjalan, tapi saya masih diberikan kehidupan. Maka yang bisa saya lakukan adalah bersyukur dengan berusaha dan kemudian saya tidak menjadi cengeng. Ya Allah, kalau seandainya sehari saja kaki jenengan ditukar sama dia mungkin bisa terbang sampai Amerika. Dalam arti apa? Dia akan lebih pintar dari sekarang. Di dalam keterbatasannya dia mendayagunakan kemampuan akal pikirannya untuk totalitas mensyukuri karunia Allah. Nah, ini pentingnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita itu diberikan nikmatul ijad, wujud, maka secara ontologinya bahwa semua makhluk itu pasti diciptakan ada tujuannya. Kemudian wujud manusia ini dualistik integratif. Artinya apa? Ada jasmani, ada rohani. Wujud berkaitan dengan tugas kekhalifahan. Maka pendidikan ini berfungsi mengantarkan manusia menjadi sesuai hakikat penciptaan.
Sehingga manusia ini integratif, dualisme. Dr. Ali Syariati di dalam bukunya itu menuliskan bahwa manusia itu unik. Satu sisi jasmaniah pun menungsoniku terbuat dari sesuatu yang nyuwun sewu menjijikkan. Ya, misal jenengan dipun hadiahi Madrasah Aliyah Negeri 1, kalau disingkat ya, MAN 1. Nah, kita kan tercipta dari itu, ya. Mas Taufik Hidayat, maksud yang saya maksudkan? Paham? Nggih, MAN 1 paham? mboten. Betul. Yang lain paham MAN 1? Paham, Bapak. Masya Allah, pinter-pinter ya. Ya, jadi itu sperma itu kan MAN 1 gitu kan. Kita tuh kan tercipta awalnya dari itu. Begitu betul. Ya. Jadi sperma. Jenengan coba dikasih hadiah 1 botol sperma, tersinggung enggak? Ya, pasti marah ya. Marah enggak? Karena menjijikkan, betul ya? Apalagi kalau kemudian ya jenengan dikasih itu pasti marah. Ini menghina, betul ya? Jadi fisik kita ini enggak karena masih ada nyawanya. Jadi Dr. Ali Syariati mengatakan fisiknya manusia tercipta dari sesuatu tanda kutip hina, tetapi rohaniah manusia tercipta dari sesuatu yaitu nur ilahiyah. Jadi yang namanya roh kita ini mulia. Jadi mulia ditaruh di wadah yang tidak mulia. Makanya manusia itu punya potensi baik dan buruk gitu loh. Maka punya kutub positif, punya kutub negatif. Dan di dalam tubuh manusia itu dibekali ada nafsu, dibekali ada akal pikiran, untuk kemudian silahkan memilih. Maka silahkan free will, milih yang mana. Nah sehingga kemudian tidak ada yang bisa kita banggakan dari kecantikan yang panjenengan miliki. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari ketampanan yang panjenengan miliki. Karena hakikatnya ini adalah sesuatu yang dualistik. Yang suatu saat kemudian ini kita akan kembali kepada Allah dan ini semuanya adalah milik Allah. Nah oleh karena itu kawan-kawan sekalian, maka pendidikan Islam ini harus kita kembalikan kepada fungsinya. Dan kalau manusia itu sudah menjadi Abdullah, maka dia akan memiliki posisi sebagai Khalifatullah. Silahkan kelola bumi ini. Dan ayatipun Al-Quran niku wonten dawuh, jadi dunia atau bumi yarisuha akan diwariskan kepada hambanya Allah yang soleh. Ya. Jadi kita itu dapat warisan orang tua sepetak tanah saja sudah kaya raya. Apalagi kalau kita diwarisi oleh Allah bumi, silahkan. Mau milik berapapun silahkan. Tapi diberikan kepada hamba yang soleh. Nah, maka secara ontologi prinsipnya adalah kita mengajar PAI itu nanti di sekolah, di madrasah, dimanapun. Untuk membentuk apa? Membentuk peserta didik yang tahu akan posisi dia sebagai Abdullah dan mampu membekali dia sebagai Khalifatullah. Ya. Kemudian selanjutnya. Pendidikan itu identik dengan manusia. Ya, karena yang melakukan proses pendidikan itu manusia. Apalagi proses pembelajaran, ya. Dan manusia ini makhluk yang unik. Dan yang kita ajar itu nanti peserta didik niku menungso nggih, mboten jin nggih. Jadi apa ada? Ya penerimaan siswa baru, persyaratan jin ifrit itu enggak ada ya. Jadi yang kita ajar itu adalah manusia. Maka kita harus tahu karakternya. Ilmu psikologi ya kalau dia produk barat dia meneliti manusia, tetapi hakikat manusia menurut Islam itu kayak apa? Teman-teman sekalian, manusia niku al-insan, insan nggih, makhluk sosial berproses memiliki potensi belajar.
zon politiken, makhluk yang tidak bisa sendirian. Oke? Tetapi Masya Allah, Allah itu nanti akan menempatkan kita di kuburan, itu dikuburkan sendirian. Padahal fitrahnya kita itu nggak bisa sendirian, tapi ternyata pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan sendirian. Maka ini harus hati-hati kita. Nah, oleh karena itu, peserta didik kita ini adalah orang yang dia itu butuh kepada yang lain, dan mereka itu ke depan menjadi bagian dari masyarakat. Kita harus ciptakan mereka nanti survive di masyarakat. Mereka itu berproses dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, awalnya tidak mampu menjadi mampu, dan mereka itu punya potensi belajar. Maka saya teringat Mbak Maimun Zubair itu nate dawuhaken, nang, para santri, sampeyan kabeh semuanya kalian, kalau nanti satu saat ngajar, jangan berharap siswa kita menjadi pinter. Karena kalau kemudian kita ngajar siswa kita ternyata nggak jadi pinter, kita nesu. Boleh jadi pinternya siswa kita itu malah setelah lulus. Saya itu banyak punya murid ya, mahasiswa itu kaget saya. Pak, suatu saat ketemu di seminar, ketemu apa gitu ya, ternyata dia sudah jadi PNS, sudah jadi orang besar gitu kan. Pak, tesih mutan kula mboten Pak. Masih ingat? Oh ya, masih gitu. Ya Allah Pak, saya dulu itu gini-gini, alhamdulillah Pak, saya setelah lulus sadar Pak saya, akhirnya saya belajar. Jadi belajarnya itu setelah lulus kuliah ya, Masya Allah ya, itu banyak. Makanya kita tidak boleh suudzon kepada murid kita. Bahkan kemudian siapa tahu murid kita yang bodoh, yang nakal, itulah nanti yang menolong kita untuk masuk ke surga, menolong dari neraka masuk ke surga. Karena kesabaran kita. Makanya kemudian kita itu ya tugasnya belajar, tapi berinovasi gimana supaya peserta didik kita itu mau belajar. Makanya ada hal yang menarik ya. Profesor Dr. Mujamil Komar MAG, guru besar UIN Raden Rahmat ya, Tulungagung. Itu beliau di salah satu bukunya, bukunya yang apa ya? Pokoknya banyak ya bukunya ya. Saya pernah baca buku beliau itu, di salah satu bukunya beliau sampaikan problematika pendidikan itu sebetulnya yang paling fundamental itu kesadaran pendidikan, dah titik ya. Kalau peserta didik itu sadar tentang kesadaran pendidikan, guru itu tidak berat untuk mengajar. Nggak usah ada kurikulum yang daki-daki, ya. Nggak usah ada manajemen yang daki-daki. Karena apa? Murid sudah sadar. Sekalipun gurunya nggak berangkat, murid akan belajar. Kalau sudah sadar. Lah, oleh karena itu yang jadi problem itu adalah bagaimana kemudian kadang guru ini menganggap peserta didik itu tidak bisa selamanya. Jangan. Makanya para kiai, para masyayikh kita niku Masya Allah, mereka keras kadang di hadapan murid, tapi ketika malam mereka menangis untuk muridnya. Ini yang membuat kemudian futuh ya. Kemudian sanggupipun niku ilmu nipun manfaat barokah ya Allah. Saya itu masih ingat nggih. Saya dulu punya kakak kelas di pondok niku asmanipun Kang Mukhlis ya. Dari namanya dia sudah ikhlas ya. Beliau itu termasuk beliau itu dulu kuliahnya di Unisula ya. Tapi nyuwun sewu, zaman mondok niku beliau niku nggak akademiknya nggak bagus. Karena beliau itu tidak memilih jalan akademik, kira-kira begitu ya. Tetapi beliau itu dengan yai itu sangat sami'na wa ata'na. Nggih, pokoke wayah ngaji bar subuh ngoten niku ya ngaji ning mbok paham boten, tapi nyenengke sama kiai ya, sama yai nyenengke. Kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau itu pulang kampung, udah lulus pulang kampung, dia nggak punya madrasah, tapi kemudian dia itu dianggap oleh orang kampungnya itu orang yang pinter. Padahal dia nggak pinter, dan beliau ngaku sendiri nggak pinter.
Alasan di desanya itu sederhana. Jenengan itu mondoknya paling lama dan kuliahnya paling lama. Padahal kalau kalau mondok lama ini karena nggak hafal-hafal ya. Jadi nggak hafal-hafal sehingga lama. Kemudian kuliahnya itu lama, Pak. Itu bukan karena paling pintar, malah itu paling tidak pintar, kira-kira begitu. Karena nggak lulus-lulus ya. Tapi bejene piyambake karena dapat ridho dari gurunya, pulang kampung itu dianggap pintar. Akhirnya beliau itu diangkat jadi kepala madrasah. Coba memimpin sekian banyak guru, padahal nggak punya madrasah. Setelah dia nggak mau nolak, pokoknya saya nggak mau kalau jadi kepala madrasah. Saya ini nggak pintar. Semakin dia bilang nggak pintar, orang itu semakin percaya bahwa dia pintar. Akhirnya apa, Pak? Beliau matur kepada warganya itu, kalau tak sowan riyen kepada guru. Wah, orang-orang itu tambah yakin. Masya Allah, jenengan luar biasa nggih. Mau jadi kepala sekolah harus sowan dulu. Padahal dia tuh sowan mau curhat ya. Akhirnya kemudian dia ketemu teman-teman. Waduh, aku pusing tenan piye Kang. Wah, aku ki diangkat jadi kepala madrasah. Lu penak atau Kang? Lulus langsung jadi kepala madrasah, gak masalah ngono. Aku ki yo dhisik rapati sinau. Sampai ndak ngerti dhewe ya. Oh iya iya. Lah terus gimana? Terus sowan kepada guru. Nah, kemudian Yai ya sudah. Gak apa-apa bismillah, yang penting sampean kan udah menolak. Tapi kalau sampean menolak terus kapan majunya? Sudah gini aja, guys. Insya Allah jenengan sebulan belajar serius, insya Allah nanti bisa. Wes engko tak dongake karo iki dipelajari begitu. Jadi dia itu dapat ilmu itu malah pas sowan itu tok wes. Kemudian dia pulang, dia belajar betul. Sekarang itu jadi orang besar ya, saya Masya Allah ya. Ini barokahnya ya. Padahal dulu nyuwun sewu, beliau saja itu merasa bahwa beliau itu layamu tuh walayah ya. Orang mutu entek biaya. Zaman dulu mondok, zaman kuliah itu beliau itu mengatakan madesu, masa depan suram, kok nggak ngerti kok piye kan gitu. Tapi karena barokahnya tadi, ya inilah al-insan ya. Al-insan itu punya potensi untuk belajar. Dan sebaliknya, saya punya kakak kelas pondok, dulu lurah pondok, dan kakak kelas kuliah, dulu juara 1 loh. Pintere, kepinteran ya. Saking kepintere itu akhlaknya itu hilang. Gurunya didebat bukan karena bertanya, tapi karena kemudian debat yang tidak baik. Nah, ternyata keberkahan ilmu itu, mohon maaf, menurut teman-teman agak hilang. Ya, dulu diperintah oleh Yai, pokoknya ojo pacaran dhisik ya kayak gitu. Dia itu sebagai lurah pondok menghakimi orang yang pacaran, tapi dia juga pacaran di luar pondok, ini kan kacau. Akhirnya dia itu gagal menikah kalau enggak 2 kali, 3 kali. Bahkan saya punya teman, dia sudah gagal 3 kali, ini mau ke 4 kali. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Dan dia itu padahal pinter, tapi ijazahnya itu tidak diterima di mana-mana. Entah karena apa, ya tadi, ada keberkahan di balik itu. Makanya kita ini harus hati-hati memandang bahwa peserta didik kita ini al-insan. Kemudian ada an-nafas, diri manusia, ada emosi, ada keinginan. Maka ada ammaroh, ada lawamah, ada mutmainnah, ya. Ada ammaroh bisu, ya, tetapi ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang mutmainnah, hati tenang. Nah, bagaimana kemudian kita membentuk peserta didik kita supaya menjadi pribadi yang tenang. Yang tenang itu adalah dia berkepribadian yang baik lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang ini ada problematika di dalam pendidikan, teman-teman. Bahasa saya adalah, sekarang itu kita terjebak kepada kognitif formalistik. Ya, yang pinter itu adalah yang banyak hafalannya.
Yang pinter itu yang banyak menghafalkan rumus, banyak menghafalkan teori, terjebak pada kognitif formalistik. Padahal itu hanya partikel kecil dari bangunan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena ada afektif, ada psikomotorik, bahkan kalau dikembangkan lebih, ada aspek tidak hanya kita pandai secara pribadi, tetapi bagaimana kemudian membentuk peserta didik, dia itu bisa alim secara sosial. Nah ini, dan itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Maka saya paling senang kalau ada mahasiswa kami yang dia jadi ketua organisasi. Ya, bagi yang NU bisa jadi ketua Fatayat, ketua IPPNU, bagi yang Muhammadiyah bisa jadi ketua Aisyah. Saya sangat senang sekali. Termasuk saya sendiri sekarang ya begitu. Sampai-sampai teman dosen itu kadang bertanya, Pak jenengan kok gak pernah leren ya Pak ya? Ya memang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, tidak boleh kemudian kita mandek. Kita harus memberikan kemaslahatan di mana-mana sesuai dengan kemampuan kita. Pak, apa nggak capek? Yo pasti capek. Ya, Pak dapat apa? Nggak dapat apa-apa, malah kita keluar banyak. Wong kalau contoh ya dulu itu ketika mau menjadi pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah contohnya, ketua saya itu bilang, Pak saya mencari pengurus yang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Nanti kalau ada acara ke Kebumen, ada acara ke Rembang, acara ke Kudus, keliling ke Jawa Tengah, itu harus pakai mobilnya sendiri, bensinnya sendiri, dan tidak dapat apa-apa. Ya kita bilang bismillah. Ya memang harus begitu. Bukan kita hidup dari organisasi, tapi kita mencoba menghidupi organisasi. Yang penting kita cukup kan begitu. Itu begitu. Tetapi ternyata keberkahannya luar biasa. Ya, kita malah mendapatkan sesuatu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang lain. Kelihatannya kita itu mengeluarkan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang banyak dan itu saya rasakan. Termasuk kemudian ketika kemudian dulu contoh kecil ya, saya seharusnya pernah mau sekolah ke Mesir, itu berarti kan saya harus bayar sendiri. Ternyata kemudian kita terpilih untuk ke Mesir dan tidak boleh bayar sepeser pun. Bahkan keluar dari rumah sampai rumah lagi itu dihitung semuanya. Jadi kita itu dihitung semuanya. Tidak boleh 1.000 pun saya mengeluarkan uang. Itu kalau dihitung kan berapa ratus juta, ya kan? Nah itu kenapa kok bisa dapat begitu? Itu karena barokahnya ya kita mungkin khidmah ke banyak tempat, ke banyak organisasi. Contohnya ngoten nggih. Itu contohnya seperti itu. Dan kemudian saya kira panjenengan sudah punya pengalaman masing-masing tentang itu. Dan saya mengharapkan semuanya harus kemudian berkiprah di tempatnya masing-masing. Kita tidak bisa sama. Saya dengan Pak Ahmad Islam pasti beda. Kita punya background masing-masing, kita punya tempat masing-masing, dan kita tidak bisa menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Tetapi yang perlu kemudian kita camkan adalah bahwa kita itu harus menjadi mutiara di tempat di mana kita berada. Maka kesuksesan tidaklah diberikan kepada siapa dia berasal atau anaknya siapa, tidak. Tetapi kita harus berani mengatakan laisal fata mayyakulu hada abi walakinnal fata mayyakulu ha anata. Ini yang penting. Jadi kita tidak boleh berdiri di bawah kehebatan orang tua kita, di bawah kehebatan kiai kita saja, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita harus berdikari menciptakan kesuksesan kita karena kita berjuang, tapi atas ridho guru kita gitu loh. Maka kadang-kadang mohon maaf ini autokritik untuk semuanya. Biasanya anak-anak kiai besar itu di generasi ketiga atau keempat itu nanti kualitasnya semakin menurun. Karena
mbahnya kiai itu yang merintis. Dulu nggak punya apa-apa. Dulu tirakat berjuang. Kemudian punya anak, ayahnya panjenengan misalnya, ayahnya. Kemudian sudah ada, ya sudah tertata ekonominya. Kemudian lahir lagi generasi selanjutnya, sudah melihat gedung bertingkat 10 misalnya. Dan dia tidak tahu gimana dulu cara membangun, bukan bangun fisik ya, tapi membangun semuanya. Maka biasanya kadang Nyon Sewu, kalau dia terlahir dari keluarga yang bagus, itu malah kadang apa namanya etosnya itu rendah. Nah ini yang kemudian perlu menjadi autokritik. Oke, kembali ke persoalan. Kemudian manusia itu adalah al-qalb, punya qalb, punya hati yang bisa berpaling antara baik buruk. Dia pusat kesadaran spiritual. Dan dia itu abstrak, bukan kemudian hati, perspektif dokter, betul. Makanya kemudian ada ruh juga, ruh ilahiyah, sumber kehidupan, ada akal, kemampuan berpikir, merenung. Maka saya sering cerita bahwa kalau panjenengan itu teringat dulu ngaji taklimul muta'alim, bahwa Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru nipun. Syakautu an Waqi'. Saya itu pernah curhat, bertanya kepada guru saya Imam Waqi' an su'il khifdi, tentang jeleknya hafalan. Padahal Imam Syafi'i itu al-alim, al-allamah. Ya, sekali membaca kitab Muwatta apal. Kita membaca kitab Muwatta lali kabeh. Ya, Al-Quran aja kadang wale-wale. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala qul huwa kan akhirnya gitu ya. Karena bulat ya. Nah, ini. Dan Imam Syafi'i itu dekat makamnya dengan Imam Waqi' ya. Jadi sekitar 500 meter nanti dari masjid makamnya Imam Syafi'i masuk gang, nanti jenengan lihat sebelah kiri. Niku wonten tulisanipun Makbaroh Imam Waqi' sebelah kiri ya. Nah itu ternyata tarkul ma'asi, cara supaya menjadi pinter, itu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Maka tetapi begini ya, kalau murid memandang dirinya, kenapa dia nggak pinter-pinter? Sesungguhnya di dalam pendidikan Islam itu adalah mengembalikan kesalahan kepada diri kita sendiri. Kenapa kita nggak pinter-pinter? Karena mungkin kita yang banyak maksiatnya, sehingga kemudian ilmu sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Kalau toh ilmu sudah masuk di dalam diri kita, belum tentu ilmunya barokah manfaat. Ini yang harus hati-hati. Ya, makanya, tetapi kalau dalam perspektif kita sebagai guru PAI, kalau kita ngajar murid kita kok nggak pinter-pinter, akhlaknya nggak ape-ape, yang kita salahkan kita. Jangan-jangan sebagai guru, kita belum pantas menjadi guru yang baik. Atau masih banyak dosa yang kita lakukan sebagai guru, sehingga ilmu yang kita berikan itu ditolak oleh Allah untuk masuk ke dalam hatinya. Boleh jadi Allah menginginkan anak itu baik karena diajar orang lain. Nah, sehingga kemudian dua hal ini bertransformasi, saling memperbaiki diri, maka itulah sesungguhnya ingkang dipun sebataken dening Ibnu Athaillah As-Sakandari, man atsba'a li nafsihi tawaddu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan laisa al-mutawaddi idza tawaddu'a ra'a annahu fawqa masana walakin al-mutawaddi idza tawaddu'a ra'a annahu duna masana. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita tidak boleh merasa menjadi guru yang paling penting di sekolah kita. Kita tidak boleh merasa siswa kita menjadi pintar karena kita. Kita tidak boleh merasa siswa kita menjadi adabnya baik karena didikan kita, tidak. Tapi karena Allah meridhoi dan merestui untuk menjadi anak didik kita menjadi lebih baik. Sehingga transformasi itulah yang sesungguhnya harus ada di dalam dimensi kehidupan kita sekalian. Nah, teman-teman sekalian, oke. Manusia itu di dalam Al-Quran itu ada An-Nas, ada Al-Insan, ada Al-Bashar. Ada kata Al-Bashar, Basharun ya, itu sampai 37 kali itu di Al-Quran. Menunjukkan makna biologis, manusia secara biologis.
itu dari tanah, makan, minum, ya. Kemudian ada kata al-insan, itu ditemukan 65 kali di Al-Quran, mengandung makna bahwa secara sifat psikologis ataupun spiritual manusia yang berpikir, dia diberikan ilmu mengemban amanah. Yang terbanyak itu ditemukan kata Anas sampai 240 kali, yang menunjukkan manusia itu sebagai makhluk yang sosial. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat seperti itu, bagaimana Al-Quran memandang struktur manusia, peserta didik kita ini kayak apa? Atau kita sebagai guru di dalam pendidikan Islam, ya. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan ke dalamnya ruh. Maka manusia ini punya dimensi fisik, punya dimensi ilahiyah, punya potensi untuk berbuat jelek, punya potensi untuk berbuat baik. Maka harus disempurnakan potensi itu minimal tengah-tengah, ya, melalui pendidikan. Maka pendidikan Islam itu tujuannya adalah menyempurnakan manusia atau menempatkan manusia pada posisi tujuan penciptaannya. Nah, tujuan penciptaan manusia itu ada sebagai Abdullah, hamba Allah, yang tunduk patuh, Ad-Dariyat 56, nggih. Makanya pendidikan Islam itu harus diarahkan pada tauhid, pada akhlak, pada ibadah. Maka anak-anak kecil itu ya kita latih itu, pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, ibadah, untuk menjadikan dia hamba Allah. Satu sisi, pendidikan Islam itu untuk mewujudkan khalifatullah fil ard, mengelola bumi. Makanya ada kepemimpinan, kecerdasan, etika sosial, atau juga materi-materi sains, ya. Maka harus berimbang, tidak boleh dikotomi, tidak boleh hanya ngaji saja, tetapi harus kita ajari ilmu kemasyarakatan. Karena apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga harus seimbang. Kemudian konsep fitrah, ya, fitrah di sini manusia itu atau peserta didik kita atau diri kita sebagai guru aslinya itu dulu adalah suci. Sucinya dalam konteks apa? Potensi iman tauhid ada, potensi moral ada, potensi akal ada, potensi sosial ada, potensi bakat minat ada. Maka bagaimana pendidikan Islam itu harus minimal potensi-potensi itu tetap ada, syukur-syukur berkembang potensinya, bukan potensinya semakin hilang. Makanya kita sebagai guru mencoba mengembangkan diri kita dan kita memberi pemahaman kepada peserta didik kita untuk mau mengembangkan dirinya. Itu yang penting. Nah, potensi fitrah manusia, teman-teman, ada potensi ruhaniyah, ada potensi akliyah, ada potensi jasadiah, dan potensi sosial. Maka rohnya itu manusia itu cenderung kepada kebenaran. Dia kepengen untuk benar. Kemudian akal itu potensinya berpikir, menalar, menganalisa. Kemudian jasad itu punya potensi untuk kekuatan fisik, melakukan amal. Dan kita perlu ditegaskan di Al-Quran bahwa la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Atau bahkan kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada manusia sebuah ibadah misalnya di luar batas kemampuannya. Maka kita harus memahamkan itu kepada peserta didik kita. Dan kemudian peserta didik ini tidak hanya masih menjadi seorang pribadi, tetapi mereka harus memiliki potensi sosial, kemampuan berinteraksi, berkolaborasi, bermasyarakat, ya. Nah, sehingga kemudian ini menjadi penting. Pendidikan ini sebagai aktivasi fitrah kita. Maka pendidikan Islam harus mengembangkan potensi bawaan yang baik-baik itu dari peserta didik kita, ya. Kemudian membersihkan jiwa dari sifat buruk, mengarahkan fitrah menuju kedewasaan. Punya iman,
punya ilmu dan mau beramal atas ilmu didasari dengan imannya. Nah, implikasinya adalah hampir akhir bahwa secara ontologis implikasinya apa? Pendidikan Islam itu harus mengarahkan kepada pendidikan yang holistik. Mendidik roh, akal, jasad, tidak parsial. Maka satu kesatuan, udkhulu fisil mikafah. Maka kita ngajar sholat, tidak hanya teori sholat, tapi harus prakteknya. Tidak hanya praktek, sekali saja, tetapi kepribadian dia sebagai orang yang sholat setiap hari. Kemudian tauhidi, mengintegrasikan semua kepada nilai tauhid, fitrah, mengembangkan potensi bawaan, tidak memaksa tapi mengembangkan. Moral spiritual, membentuk adab sebagai puncak pendidikan, kemudian transformatif ya, menghasilkan mereka menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, kuncinya tazkiyah, penyucian jiwa, membersihkan diri dari dosa dan sifat buruk ya. Nah, pendidikan ini bisa terlaksana dengan tahalli, mengosongkan diri dari sifat buruk, tahalli, mengisi dengan sifat baik, tajalli, cahaya ilmu, iman tampak dalam perilaku. Ada tahalli, tahalli, dan tajalli. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi tahalli itu menghilangkan sifat tercela, bagaimana kita diarahkan kepada tidak boleh sombong dan malas. Tahalli menghiasi dengan sifat yang baik, sabar, ikhlas, jujur. Tajalli mewujudkan kepribadian akhlak yang mulia. Sehingga insya Allah dengan begitu akan kemudian tercipta kebaikan. Nah, terakhir implikasinya apa? Bahwa satu ya, kurikulum pendidikan Islam harus mengintegrasikan ibadah, akhlak, ilmu, dan keterampilan. Metode pembelajaran pendidikan Islam secara ontologisnya harus mampu menyentuh akal dan hati, tidak hanya akal saja, tidak hanya hati saja, dan guru berperan tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai uswah hasanah, bahkan sebagai mursyid, maksudnya pembimbing. Lingkungan belajar harus mendorong kesucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan evaluasi harus mencakup aspek kognitif, aspek afektif, bahkan spiritual sosial. Karena mereka hakikatnya tidak makhluk individu. Maka kesimpulannya, ontologi pendidikan Islam memandang manusia selain sebagai makhluk jasmani, juga makhluk rohani. Fitrah manusia, fitrah peserta didik kita, fitrah kita sebagai guru punya potensi dasar yang harus dikembangkan melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam bisa ditempuh melalui jalur tazkiyah, tahalli, tahalli, tajalli. Dan pendidikan Islam tidak hanya sebatas transfer of knowledge, keilmuan, tetapi proses penyempurnaan wujud manusia menjadi insan kamil. Itu untuk materi terkait dengan bagaimana landasan ontologis di dalam pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan buatkan absensi pada SIM Unisula dan masih ada waktu sekitar 10 menit bagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan, monggo disebutkan namanya. Dari kelas semester berapa supaya nanti bisa saya catat. Monggo silahkan. Biasanya yang calon sukses itu ya yang bertanya, biasanya begitu.